Silahkan, ada yang ditanyakan? Silahkan teman-teman, kita masuk sesi diskusi. Ada yang ingin Ustaz, ditanyakan? apa, Ustaz? Boleh, silahkan. Ridwan. Ana mau tanya ini Ustaz, yang alamatul isim yang terakhir yang huruful khafdi Ustaz. Iya. Tadi apa nah? Anak kurang ini Ustaz, kurang agak jelas Ustaz. Jelasin lagi. Oke. Huruful khafdi ini atau yang disebut dengan huruful jar ya. Huruful jar. Huruful jar ini huruf-huruf hanya masuk ke dalam isim. Tidak mungkin setelah huruf jar atau huruful khafdi ini ada fiil ataupun huruf lagi misalnya. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi menjadi kekhususan untuk isim gitu. Oke. Nah, ini biasanya berada di awal ya sebelum isim. Nah, ketika setelah huruf jar, maka kata itu atau kalimat itu setelah huruf jar itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah isim. Isim. Gitu. Nah, huruful khafdi ini diantaranya ada 9 ya. Ada 9. Ada 9, kemudian ditambah dengan huruful qasam. Nah, huruful qasam ini sebetulnya termasuk huruf jar juga, cuman kenapa disebut huruful qasam? Karena huruf-huruf ini biasa digunakan untuk bersumpah gitu. Nah, ada min ya di sini, ada min artinya dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di, ruba sedikit atau banyak. Kemudian alba artinya dengan, seperti bismillah bi itu ya. Itu alba, kemudian al-kaf itu artinya seperti dalam Al-Quran ada kal hijaroti gitu kan, seperti batu, atau kal an'am ya dalam surat apa itu ya, kal an'am balhum adol, seperti hewan-hewan gitu kan. Kemudian alam itu artinya untuk gitu kan, untuk atau bagi. Contoh misalnya lillahi, bisa untuk atau bisa pemilik, kepemilikan itu bisa ya. Lillahi ma fis, ada li gitu kan, lillah. Atau misalnya lakum ya. Nah, itu huruf jar. Kemudian ditambah dengan huruful qasam ada 3, al-wawu, al-ba, at-ta, al-wawu, wallahi misalnya ya. Al-ba, billahi, al-ta, tallahi. Nah, ini semuanya artinya demi. Demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi itu artinya sama, demi Allah. Itu mungkin. Ya, syukran Ustaz. Ustaz. Boleh, Heri. Ya. Heri. Ya, ini Ustaz dari tadi tentang tanda-tanda isim, Iya. kasroh, tanwin, alif lam, dan huruf jar. Tadi Ustaz menjelaskan di dalam alif lam, salah satunya alif lam Ustaz itu. Iya. Tanda-tanda isim itu salah satunya alif lam. Tapi ada alif lam yang tidak termasuk kepada tanda isim. Itu saja. Iya. Nah, cara membedakannya itu seperti apa, Ustaz? Nah, contoh ya. Pertama, alif lam. Kalau misalnya kita menemukan alif lam, untuk membedakannya biasanya kalau alif lam itu, alif lam yang bukan tanda isim itu, pertama itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Kan kalau misalnya nih ya, al-arsy gitu kan, al-arsy itu bisa dipisahkan. Berarti kan jadi arsyun ya. Ditambah alif lam jadi al-arsyu gitu. Sedangkan kalau alif lam yang bukan tambahan dalam arti dia emang termasuk bagian dari kata atau kalimat tersebut. Contohnya tadi ya, al-qa gitu kan. Itu kan tidak disahkan qa dan al, tidak bisa dipisahkan. Bro, berarti ini bukan alif lam tanda isim, ini al emang bagian dari kata atau kalimat tersebut. Gitu. Nah, biasanya yang kedua, al itu apa? Kita lihat maknanya. Gitu. Ya. Kita lihat maknanya. Contoh misalnya alhaakumut takasur ya. Alhaakumut takasur. Nah, itu apakah alif lam tambahan
sebagai tanda isim atau emang bagian dari kata tersebut, ya. Itu tidak bisa dipisahkan jadi hakum gitu. Hakum, ha saja. Nah, itu berarti itu asli alif lamnya. Bagian dari kata tersebut, bukan tambahan. Berarti itu bukan isim tapi fiil. Emang fiilnya adalah alha. Kemudian fiilnya alqa. Ini fiil ya. Alha, alqa ini fiil gitu. Gitu Pak Heri mungkin. Ya, turun Ustaz. Iya, apa? Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lewat chat, Ustadz. Iya, mangga. Ustadz, kan tadi Ustadz bilang tabat yada itu masuk dalam taknis as-sakinati. Saya mau tanya di mana tanwinnya, kan kalau kolat 6 latun ada tanwinnya. Terus kalau tabat yada kan nggak ada tanwinnya, Ustadz. Nah, berarti ini ya, tak tanis. Maaf ya. Tandanya itu adalah ta'ut ta'nis sakinah. Berakhiran ta yang menunjukkan mu'annas, kemudian dia itu berakhiran sukun. Ya. Kalaupun kalimat setelahnya itu bertanwin, itu hanya bukan bagian dari tanda gitu. Tabat, oh ini berakhiran tak tanis sakinah, ya udah itu adalah fiil. Ya. Ini tidak mesti harus kata atau kalimat setelahnya berakhiran tanwin, tidak harus. Yang penting muannas gitu ya. Yang penting muannas. Kan kalau umatun di sini muannas. Namlatun muannas. Coba kalau yada gitu kan. Yada itu artinya dua tangan ya. Tabat siada, celaka, dua tangan. Abi Lahab, Abu Lahab gitu kan. Nah, tangan ini muannas. Disebutnya itu muannas majazi gitu. Tabat yada. Yada ini muannas. Jadi tidak mesti harus berakhiran tanwin ya. Yang penting dia muannas gitu. Itu mungkin ya. Ingin bertanya, Ustaz. Boleh, Ya, Nabil. mangga. Ustaz, apa Ustaz itu tentang kata asin dan saufa? Ustaz, itu ada ketentuan waktunya, Ustaz. Kan saufa untuk waktu yang jauh, tuh, Ustaz. Kalau sin untuk waktu yang dekat. Itu penggunaannya, Ustaz, biasa pada jangka waktu seperti apa, Ustaz? Syukron, Ustaz. Untuk sin dan saufa ini ya, sebetulnya ini masuk disebut harfa istiqbal ya. Harfu istiqbal. Harfu istiqbal itu berarti huruf yang digunakan untuk masa yang akan datang gitu kan. Nah, itu kalau saya baca di buku-buku nahwu yang lain ya, kalau sin itu ya bedanya dengan saufa itu apa gitu kan. Kalau artinya sama, kemudian termasuk keduanya huruf istiqbal, kalau tidak ada bedanya untuk apa gitu kan. Kalau sin dan saufa ya waktunya sama, termasuk kemudian sama-sama termasuk huruf istiqbal, huruf yang akan datang gitu kan. Kalau tidak ada bedanya berarti untuk apa dibedakan gitu kan? Ya kita gunakan satu saja gitu kan. Nah berarti kalau dibedakan seperti ini, asin dan saufa itu ada bedanya. Nah apa bedanya misalnya ya? Apa bedanya antara sin dan saufa? Tadi kalau sin itu untuk waktu yang dekat, sedangkan saufa itu untuk waktu yang agak jauh gitu kan. Nah, biasanya penggunaannya itu kalau yang pernah saya ini ya baca dan yang dipraktekkan oleh teman-teman ketika pembelajaran bahasa Arab dahulu, itu sin itu ya waktunya hanya misalnya dekat gitu kan. Sa'ashrob ya, saya akan minum berarti kan sebentar lagi gitu. Ya, sedangkan saufa itu masih lama misalnya ya. Masih lama. Kita bicaranya misalnya sekarang ya minumnya kapan misalnya? Minumnya siang atau sore misalnya. Gitu. Jadi sebentar dan lamanya waktu itu kembali ke diri kita masing-masing gitu.
ya, ke diri kita masing-masing gitu. Dan terkadang ya terkadang saya lamun gitu kan. Ini kan dalam surat An-Naba ya. Dalam surat An-Naba berbicara tentang hari kiamat, An-Naba gitu kan, berita besar. Tapi kalimatnya saya lamun, sedangkan hari kiamat itu kan kita tidak tahu kapan ya. Berarti kan ya dekat gitu kan. Dekat, bisa juga dikatakan jauh gitu kan. Karena ketidaktahuan kita. Nah, itu bisa digunakan keduanya sebetulnya untuk istiqbal gitu. Cuman ada yang membedakan ini dekat, ini jauh. Tapi keduanya intinya istiqbal gitu. Untuk waktu yang akan datang. Itu tidak jadi masalah. Mungkin itu ya. Syukron Ustaz. Afwan, satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, mangga. Tentang wallahi, tallahi, dan billahi. Itu kan artinya demi Allah, demi Allah, demi Allah untuk Iya. bersumpah. Terus beda ketiganya apa Ustaz? Antara wallahi, tallahi, dan billahi. Kalau wallahi itu seperti yang tadi saya jelaskan, kalau wallahi itu bisa untuk lafaz selain Allah ya. Kalau dari segi bahasa ya, dari ilmu bahasa itu boleh digunakan untuk lafaz atau kata yang lain. Contohnya misalnya ya, dalam Al-Quran ya kan ada wal-lail, wal-laili, wal-asri gitu kan, kemudian wan-nahari gitu kan, was-subhi gitu kan. Nah itu boleh gitu kan, dengan kata yang lain. Cuman kalau kita yang berbicaranya bersumpah dengan selain Allah, kalau dari segi akidah itu kan tidak boleh ya, termasuk ke dalam perbuatan syirik ya. Contoh misalnya kita berkata wan nabi demi nabi misalnya, ini niatnya bersumpah misalnya. Kan itu kalau dari segi akidah itu kan tidak boleh. Ya, termasuk kesyirikan. Ada hadis yang mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka telah berbuat syirik misalnya. Nah itu jadi dapat digunakan untuk lafaz selain lafzul jalalah gitu. Kalau ba dan atta itu hanya untuk lafzul jalalah. Billahi dan tallahi. Jadi tidak boleh untuk lafaz selain lafzul jalalah. Mungkin itu perbedaannya ya. Ya, Nabil, semoga bisa dipahami ya. Ya, syukron Ustaz, syukron. Afwan ya Nabil. Kemudian Ustaz, ada yang dari chat lagi. Ustadz, apakah ada bedanya antara ala dan fauqa? Karena setahu saya keduanya artinya sama-sama di atas. Terima kasih. Oh, ala dan fauqa. Kalau ala itu kan huruf jar. Ya, huruf jar. Kemudian kalau fauqa itu kan zarful makan ya. Zarfu al makan. Itu. Tapi kalau di atas artinya di atas sih sebetulnya ya. Artinya di atas. Kalau ala itu biasanya kita ya dulu ketika praktek berbicara bahasa Arab, kalau ala itu biasanya di atas tapi dia menempel ya dengan sesuatu. Dengan sesuatu yang di bawahnya gitu. Contoh, al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja, berarti kan nempel. Gitu. Sedangkan fauqa itu ya ada jarak gitu. Ya. Ada jarak. Ada jarak dengan benda yang ada di bawahnya. Itu setahu saya ya. Nanti silahkan teman-teman kalau ada yang bisa menjawab, bisa membantu, dipersilahkan ya. Kemudian Ustadz, ada yang bertanya lagi Ustadz. Mohon penjelasan ulang apa yang membedakan antara khofdu dengan khofdul dengan huruful khofdi yang berada dalam alamatul ismi. Al-khofdu itu sebetulnya gini ya, al-kasro gitu. Al-khofdu itu al-kasro, sedangkan huruful khofdi itu huruf-huruf yang menjadikan kata tersebut itu berakhiran kasroh gitu. Atau menjadi majrur ya. Yang diantaranya majrur itu adalah berakhiran kasroh gitu.
Jadi ini ada huruf-hurufnya gitu. Sebetulnya dengan kata atau diawali dengan huruful khafdi itu juga sudah termasuk cukup ya. Sudah cukup gitu. Ketika tanda-tandanya huruful khafdi diawali dengan huruf, pasti itu kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya itu majrur. Nah, di antaranya majrur itu adalah berakhiran kasroh gitu. Jadi dalam satu kata ini, dalam satu kata atau satu kalimat ini bisa berkumpul gitu kan beberapa tanda. Bisa berkumpul beberapa tanda. Ya. Contoh misalnya di sini ya. Alal arsy misalnya ya. Pertama ala, berarti kan huruful khafdi. Kemudian ada alif lam, kemudian berakhiran al khafdu atau al kasroh. Tuh. Dalam satu kata atau dalam satu kalimat ini berkumpul 3 tanda. Yang pertama diawali dengan huruful khafdi, kemudian alif lam, kemudian berakhiran kasroh gitu. Itu akhi. Baik. Nah, seperti aninas nih ya, termasuk seperti aninas gitu kan. Itu sama. Baik, Ustaz. Kemudian ada lagi nih, Ustaz. Apakah perkataan bi abi wa umi demi ayah dan ibuku termasuk qasam? Bi abi wa umi gitu kan. Itu kan jadi permasalahan juga ya, termasuk dalam akidah. Itu kalau setahu saya ya, tapi nanti bisa dicek lagi oleh teman-teman, bisa ditanyakan lagi kepada yang lain. Itu hanya kebiasaan orang Arab gitu. Kebiasaan orang Arab bi abi wa umi gitu kan. Bi abi wa umi. Biasanya walladzi nafsi biyadih gitu kan. Walladzi nafsi biyadih. Itu kan sama dengan wallahi gitu kan. Nah, ada satu lagi yang biasa digunakan bi abi wa ummi. Tapi saya kurang tahu ini ya, kurang tahu secara mendalam tentang kalimat bi abi wa ummi. Tapi saya pernah mendengar ya. Oleh karena itu nanti bisa ditanyakan lagi ke yang lain. Itu hanya kebiasaan orang-orang Arab. Apakah itu termasuk sumpah atau gimana? Saya kurang tahu ya. Baik, Ustaz. Teman-teman apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya Ustadz mau nanya. Boleh, silakan. Itu kan huruf qasam ada 3 kan. Wallahi, ba, billah, waw, ba, dan ta. Nah, untuk pembedaan penggunaan waw, ba, dan ta itu seperti apa Ustadz? Itu kan semuanya pakai misalnya wallahi, billahi, tallahi. Nah, selanjutnya kata yang menjelaskan setelahnya itu seperti apa Ustadz? Apakah sama semuanya atau berbeda? Sama ya. Ini kan tadi sudah dijelaskan 2 kali ini ya. Al-wawu itu ya. Al-wawu itu bisa untuk lafzul jalalah atau lafaz jalalah ya, seperti lafaz Allah, wallahi, ataupun lafaz yang lainnya. Contoh misalnya dalam juz amma itu banyak wal asri, wal lail ya. Tapi kalau alba dan atta itu huruf-huruf yang biasa digunakan untuk lafzul jalalah. Jadi billahi wa tallahi saja gitu. Ya, itu artinya semuanya sumpah ya. Sumpah. Itu mungkin ya. Ya, untuk penggunaannya Ustaz, apakah ba dan ta itu sama? Penggunaannya di kata itu kan penggunaannya semuanya pakai lafzul jalalah. Iya. Lafzul jalalah itu penggunaannya atau berbeda? Penggunaannya kurang tahu ya itu kalau itu ya. Penggunaannya gimana maksudnya ya? Mungkin maksudnya apakah Dimaksud ke kalimat lain mungkin selain lab jelala. Iya. Bukan, itu kan kalau ta dan ba itu kan khusus untuk lafzul jalalah. Apakah
penggunaannya kata selanjutnya setelah lafzul jalalah itu penggunaannya dibedakan antara ba dan ta dalam jumlah. Mungkin maksudnya saat ingin memperjelas sedikit mungkin apabila kita bilang billahi misalnya saat dengan kita bilang taullahi, apakah itu ada perbedaan saat perbedaan dari segi apa gitu misalnya saat gitu ya? Ya. Iya, iya. Maksudnya mungkin kalimat ya, kalimat setelah atau jumlah setelah lafzul jalalah tersebut ya. Iya, gitu Ustaz. Oh, biasanya kan ini kan kosam ya. Ini kan kosam, berarti kan dalam kosam itu ada harful kosam, yaitu yang tadi ya, ini huruful kosam, kemudian ada muksambi, yaitu kata yang dijadikan untuk bersumpah, ya seperti tadi misalnya lafzul jalalah. Kemudian nanti ada jawabul qasam misalnya ya, jawabnya. Terkadang ada yang menggunakan lam ya, lam. Contoh misalnya, wallahi la'aqtulannak misalnya. Demi Allah aku akan membunuhmu misalnya ya gitu. Atau tidak. Contoh misalnya dalam surat Al-Lail itu kan jawabul qasamnya itu wal-lail ya, wal-laili gimana? Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Kemudian jawabul qasamnya itu adalah inna sa'yakum lasyatta. Jadi kan tidak pakai lam gitu kan. Nah, mungkin itu yang saya tahu ya. Tapi untuk nanti ya berarti ini PR ya. Apakah kata setelah lafzul jalalah itu ada bedanya ya antara ba dan ta misalnya. Itu menjadi apa? Jadi PR. Tadi siapa yang nanya? Silakan nanti juga dicari ya. Yang nanya silakan nanti nyari juga ya. Nanti kalau ketemu bisa di apa? Sharing di grup. Nah, di sharing di grup atau pada pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Afan Ustaz, anak masih ingin bertanya satu lagi Ustaz. Boleh Nabil. Tentang dukhul alif wal lam Ustaz. Ya. Pernah dengar kan Ustaz? Anak pernah dengar bahwasanya yang alif lam di isim itu hamzah wasol Ustaz. Jadi bukan alif tapi hamzah wasol. Juga pernah dengar kalau alif itu tidak menerima harokat selamanya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Terus maksudnya gimana? Jadi begini Ustaz, kan yang alif lam di isim Ustaz, alif lam, kan itu disebut alif lam Ustaz. Ya. Tapi Anda pernah dengar juga Ustaz bahwasanya yang di isim itu bukan alif lam tapi hamzah wasol dan lam Ustaz. Hamzah wasol dan lam. Jadi kalau disebut alif lam kurang sesuai Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Dukhul alif lam. Ya. Iya. Yang isim dang Ustaz, yang huruf komariah. Coba ulangi lagi, Nabil, afwan. Gini Ustaz, kan yang di isim ada alif lam itu Ustaz, misalnya asyirku misalnya Ustaz. Iya. Nah, anak pernah dengar Ustaz bahwasanya itu bukan alif lam, tapi hamzah wasol dan lam. Kalau kita sebut alif kurang tepat karena alif tidak menerima harokat selamanya. Begitu Ustaz. Iya. Ya mungkin itu hanya istilah saja ya. Itu kan masuknya pembahasan ilmu tajwid ya. Pembahasan ilmu tajwid. Sedangkan kalau antum misalnya baca buku-buku nahwu itu kan bahasanya, contoh ya, tadi dalam Al-Ajrumiyah itu bahasanya al-alif wal lam gitu. Bukan
bahasanya bukan hamzah wasol dan lam gitu kan. Nah, itu hanya perbedaan ya, perbedaan perbedaan istilah saja kalau menurut saya ya, ini hanya perbedaan istilah saja. Dan mungkin bisa saja maksudnya yang tadi gitu kan. Al alif walam ini bisa saja maksudnya yang tadi gitu, hamzah. Cuman istilahnya bisa jadi ini hanya untuk taisir ya, untuk mempermudah saja. Kalau hamzah wasol walam gitu kan. Nah, ini saya belum pernah baca tanda-tanda isim gitu ya, hamzah wasol walam gitu kan. Tapi kebanyakannya itu alif walam atau ditulis langsung alif lam gitu. Alif lam gitu. Kan kalau dalam al-ajrumiyah itu al alif wal lam gitu. Nah. Oke, Kalau syukuran jazilan Ustaz. hamzah wasal itu penjelasan di ilmu tajwid. Kan ada al-qamariyah sama al-samsiyah itu, Ustaz. Ya, semuanya ya alif lam. Beda ini ya. Ya cuma penyebutannya itu. Iya, berbeda, iya perbedaan istilah saja. Tapi kan pada hakikatnya itu sama, itu saja gitu kan, sama gitu. Perbedaan istilah di pelajaran yang berbeda. Iya, kalau dalam ilmu nahwu itu, kalau dibaca kitab-kitab nahwu itu tidak ditemukan hamzah wasol walam gitu kan. Nah gitu, hanya disebutkan alif walam gitu. Tapi kan dalam ilmu tajwid itu hamzah wasol dan hamzah qat gitu kan. Ada hamzatul wasl, ada hamzatul qata gitu kan. Nah, itu sebetulnya ya hamzatul wasl itu saja sama gitu kan, hampir sama, cuman perbedaan dalam istilah gitu. Ya, oke, siap. Syukuran Ustaz. Oke. Oke, Nabil. Kemudian teman-teman. Oke, Afan ya, Kang Soropi. Ya, siap, Kang. Saya ingin menambahkan tadi untuk huruful qasam yang ba ya, al-ba itu bisa masuk ke domir ya. Afwan, tadi ini ya, bisa masuk ke domir. Contohnya misalnya bika ya, demi kamu gitu kan. Ini kalau dari segi lafaz ya, dari segi bahasa gitu kan, bika gitu kan, itu bisa. Tapi kalau ta itu hanya kepada lafzul jar. Mungkin itu tambahannya. Udah paham tadi yang nanyain perbedaan antara ini qasam, lafzul qasam? Ya Ustadz, itu bika itu tidak menyalahi akidah ya. Gimana? Kalau yang bika kan demi kamu. Iya. Itu secara akidah tidak tidak bertentangan. Iya, kalau domir tersebut ditujukan untuk Allah misalnya, tidak tidak jadi masalah gitu. Karena kita misalnya niatnya ya bersumpah dengan Allah gitu. Kalau dari segi akidah. Nah, makasih Ustaz. Ya, Van. Oke, teman-teman. Sudah dipahami semua? Atau masih ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman ya, untuk prakteknya silahkan tanda-tanda ini antum cari lagi ya, contohnya dalam Al-Quran. Atau dalam hadis juga nggak apa-apa. Ya, untuk contoh-contoh ini, contoh isim dan contoh tanda isim, tanda fiil, silahkan nanti bisa dicari lagi contohnya dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran atau dalam hadis misalnya. Ya, untuk menambah wawasan juga ya, dan memperbanyak contoh gitu. Itu penting ya. Jadi dalam ilmu nahwu ini nanti sebelum kita menentukan wazifah suatu kata atau suatu kalimat,
atau apa? Wazifah ini artinya ini ya. Posisi atau misalnya jabatan ya. Seperti fa'il, maf'ul bih, mubtada. Kita itu yang paling penting dan ini yang sering dilupakan ya. Apa? Membedakan dulu gitu kan. Apakah kata ini atau kalimat ini isim, fi'il dan huruf gitu. Gitu. Apakah kalimat ini isim, fi'il atau huruf? Itu penting ya. Membedakan menentukan terlebih dahulu apakah ini isim atau fi'il atau huruf misalnya. Itu penting sebelum kita menentukan jabatannya. Menentukan i'rabnya nanti ya. Oke, nanti prakteknya silakan ya yang teman-teman yang punya waktu sekarang bisa ataupun punya nanti misalnya ya. Tapi ya kita harus praktek ya, harus praktek. Mungkin itu Kang Ustadz Asyrafi. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi tiap tanda itu berapa, setiap tanda berapa contohnya gitu, Ustaz. Ya, itu terserah ya. Berarti kan lebih banyak, lebih baik. Oke, siap, Ustaz. Jadi minimal satu, Ustaz ya. Ya, minimal satu. Dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kalau dulu saya prakteknya seperti itu, terus disebutkan nomor ayat dan nama suratnya gitu. Nah, jadi nanti ketika ini dalam Al-Quran misalnya, contoh ini dalam Al-Quran, coba sebutkan, ini dalam surat apa gitu. Nah, kalau dulu saya gitu, nulisnya dengan nama surat dan ayatnya. Oke, Ustaz. Kemudian ntar itu ditulis, kemudian difoto, Ustaz. Ya, bisa dipoto. Ya. Gitu teman-temannya untuk tugasnya dari Ustadz Iki. Udah paham semua tugasnya teman-teman? Mungkin yang masih memiliki waktu luang bisa langsung dikerjakan atau mungkin sampai ada batas waktunya gitu, Ustaz, atau gimana? Mungkin sampai nanti malam boleh. Oke. Ya. Yang penting mengumpulkan lah gitu kan, mengerjakan ya, berlatih gitu. Ini gitu kalau bisa, Ustaz ya. Iya, iya. Gitu aja teman-teman paling ya, Ustaz ya. Iya, iya. Jika sudah jelas semua, mungkin kita bisa lanjutkan ke tugas yang udah diberikan Ustadz pada kita. Akhirul kalam, semoga apa-apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat kepada kita semua dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada kata-kata terakhir, Ustaz? Ya, mudah-mudahan ya ini bisa menambah ilmu, kemudian mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas ya. Kemudian ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya. Mohon maaf, nanti mungkin jadi PR atau teman-teman ada yang mau nyari juga itu lebih baik ya. Sekali lagi mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang enak didengar dan ada penjelasan yang kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf. Mungkin itu sudah Asyrafi. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Jazakumullah khair kasiron yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat nih pada pagi hari ini. Dan kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Ya. Ustaz.